Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan logaritma. Jadi nanti beda antara persamaan dan pertidaksamaan itu adalah pada tandanya ya. Jadi kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu tandanya selain tanda sama dengan, yaitu apa? Lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Ya. Nah baik, untuk logaritma, untuk pertidaksamaan logaritma, maka kalian perhatikan dulu syarat untuk basis. Jadi diingat kembali, syarat basis itu harus bernilai positif, ya, harus bernilai positif atau lebih dari 0. Dan satu lagi, syarat basis itu tidak boleh nilainya sama dengan 1. Ya, jadi maka ini diperhatikan syarat untuk basis. Nah, dari sini bisa kita ambil garis bilangan ya untuk menentukan di mana daerah yang bisa kita tentukan. Nah, pertama di sini untuk basis lebih dari 0 ya, berarti di sini 0. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka interval ini adalah interval terbuka. Jadi kalau terbuka kita buat bulat kosong seperti ini ya. Kemudian untuk satu lagi di sini untuk yang satu nih. Satu juga dia bulat-bulat bulat kosong. Nah, kemudian kita cari di sini intervalnya untuk basis lebih besar 0, maka dia kan berjalan ke kanan nih, ke sebelah sini. Dan basis tidak boleh sama dengan 1. Berarti kan di sini dia berhenti nih. Ya, karena dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian kan basis ini tidak boleh sama dengan 1 ya, hanya tidak boleh sama dengan 1, artinya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan masih boleh. Maka ini kita lanjutkan, berarti ini bisa kita perpanjang kembali. Nah, seperti ini. Nah, berarti dari sini kan kita peroleh dua daerah ya. Daerah ini kita peroleh daerah pertama dan yang ini adalah daerah kedua. Jadi bisa kita buat basis untuk daerah yang di sebelah sini ya, basis. Nih, basis ini lebih apa dari 1? Ya, jadi nilai basis ini kan berarti di antara 0 dengan 1 kan ada 1/4 bisa ya, ada setengah ya. Jadi itu nilainya lebih apa dari 1? Lebih kecil dari 1 nih. Kemudian untuk yang 0, basis lebih apa dari 0? Lebih lebih besar dari 0. Oke, seperti ini. Ini dapat untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita peroleh 1 ya, di sini 1, tandanya ke sini, daerahnya di sini. Nah, ini artinya basis itu lebih apa dari 1? Oke, basis itu lebih besar dari 1. Ini kan kita peroleh dia menjadi dua bentuk ya. Bentuk yang pertama basisnya berada di antara 0 dan 1. Kemudian nanti bentuk yang kedua basisnya lebih besar daripada 1. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk basis yang lebih besar dari 1, lihat ya, lambang basis itu adalah A. Jadi A lebih besar dari 1, maka bisa kita gunakan rumus yang ini. Perhatikan yang pertama, jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka fx lebih besar dari gx. Nah, ini kalian lihat nanti kalau basisnya sudah sama, lihat ya, ini basisnya sudah sama, maka bisa kita tarik kesimpulan, kita ambil saja numerusnya ya, numerusnya berarti di sini fx, di sini gx ya. Tandanya tandanya tetap, berarti kesimpulannya adalah fx lebih besar dari gx. Nah, yang kedua, jika A log fx lebih besar sama dengan A log gx. Ya, jadi kesimpulannya sama saja. Karena ini basisnya sudah sama, maka tinggal kita ambil numerusnya saja. Kalau tandanya tadi lebih besar saja, maka di sini lebih besar sama dengan, ikutkan. Lebih besar sama dengan. Begitu selanjutnya. Untuk tanda lebih kecil, basisnya sama, bisa kita tulis seperti ini, fx lebih kecil dari gx. Dan berlaku juga untuk tanda yang lebih kecil sama dengan. Ya, jadi pada intinya untuk basis yang bernilai lebih dari 1 atau lebih besar 1, maka pertidaksamaan tetap ya, jadi tandanya ini tetap. Tanda pertidaksamaannya ini tetap seperti itu. Ya, jadi diingat nanti kalau misalnya ada soal
kalian harus samakan dulu basisnya. Kalau nanti basisnya sudah sama, kalian tinggal ambil numerusnya saja. Ya, ini adalah soal untuk kasus kalau basisnya lebih besar dari 1. Nah, sekarang untuk bentuk basis berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi nanti A-nya ini berada di antara 0 dan 1 ya, berada di tengah-tengah, maka bisa kita tarik kesimpulan. Itu yang pertama, jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka kita dapat simpulkan fx lebih kecil dari gx. Nah, perhatikan lagi untuk basisnya sama ya. Jadi kalau basisnya sama, maka tinggal kita ambil numerusnya saja, kemudian tandanya kita rubah. Jadi kalau dia nanti lebih besar, maka kesimpulannya jadi berubah menjadi lebih kecil. Kalau dia nanti lebih besar sama dengan, maka menjadi lebih kecil sama dengan. Ya, kalau tandanya lebih kecil, maka dia berubah menjadi lebih besar, dan nanti kalau dia lebih kecil sama dengan, berubah menjadi lebih besar sama dengan. Nah, ini berlaku kalau basisnya berada di antara 0 dan 1. Jadi dapat disimpulkan di sini, maka pertidaksamaan ya, tanda pertidaksamaannya itu berubah. Jadi tanda pertidaksamaannya ini berubah seperti itu. Nah, jadi kalian harus ingat juga nanti, harus diingat ini, jangan dilupakan untuk syarat basis itu lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Nah, nanti kalau variabel x terdapat pada numerus, maka kalian harus ingat syarat untuk numerus ya. Jadi kalian jangan lupakan kalau variabelnya terdapat pada numerus, variabel x-nya ya, maka jangan lupa uji syarat untuk numerus. Apa syarat numerus? Oke, syarat numerus lebih besar 0 atau bernilai positif. Baik. Berikut contoh yang pertama, basis 3 log 4x ditambah 2 lebih besar dari basis 3 log 3x dikurang 9. Nah, di sini langkah pertama yang kalian harus kerjakan, kalian perhatikan dulu basisnya. Ya, jadi nanti kalau basisnya sudah sama, ya, maka bisa kita tarik kesimpulan, kita tulis numerusnya. Kemudian kalian perhatikan lagi basisnya ini kan 3 nih. 3 itu berarti ini basisnya lebih besar dari 1. Berarti kan ini A lebih besar dari 1. Jadi kalau diingat, untuk A lebih besar 1 basis sama, maka tandanya tetap, ya kan? Berarti bisa kita tarik kesimpulan ini 4x ditambah 2 seperti itu lebih besar sama dengan 3x dikurang dengan 9, seperti itu. Tinggal kita kerjakan saja, dekatkan yang sama-sama mempunyai variabel. Berarti ini 4x pindah ruas ya, tandanya lebih besar sama dengan negatif 9 pindah ruas menjadi negatif 2. Maka ini kita peroleh x lebih besar sama dengan negatif 11, seperti itu. Nah, yang ini belum selesai ya. Perhatikan, karena numerusnya variabel x itu ada pada numerus, maka kalian harus uji syarat numerus. Baik, kita uji syarat numerus. Yang pertama, lihat ya, numerusnya ada 2. Yang pertama untuk 4x ditambah 2. Berarti 4x ditambah 2, ingat syarat numerus itu harus lebih besar dari 0. Ya, seperti itu. Maka ini 4x pindah ruas menjadi negatif 2. Maka x yang kita peroleh menjadi negatif 2 dibagi dengan 4. Kita peroleh itu negatif 1/2. Nah, kemudian untuk numerus yang kedua itu adalah 3x dikurang 9 lebih besar dari 0 ya. Lebih besar ini adalah syarat dari numerus, lebih besar dari 0. Sama saja, ini 3x berarti lebih besar dari negatif 9 pindah ruas menjadi 9, maka x lebih besar dari 3 ya, 9 dibagi dengan 3. Nah, dari sini ya, dari ketiga penyelesaian ini ya, ini yang pertama
penyelesaian yang kedua, penyelesaian yang ketiga. Ya, kita bisa cari irisannya. Maka perhatikan. Ya, ini garis bilangan. Yang pertama itu negatif 11. Berarti kan di sini nih, negatif 11. Lihat tandanya itu lebih besar sama dengan. Berarti kalau lebih besar sama dengan, intervalnya adalah interval tertutup. Ya, jadi kalau tertutup, maka bulatnya bulat penuh. Seperti itu. Ya, X lebih besar sama dengan negatif 11. Berarti dia lebih besar ya. Berarti kalau nilainya lebih besar, dia ke sini ke kanan. Gitu. Selanjutnya untuk X lebih besar dari negatif 1/2. Di sini negatif 1/2 nih. Di sini ya, negatif 1/2. Lihat tandanya itu hanya lebih besar saja. Maka ini adalah interval terbuka. Jadi kalau interval terbuka dia bulatnya bulat kosong. Kemudian kita lihat X-nya lebih besar, tandanya lebih besar, berarti dia berjalan ke sebelah sini juga. Ya. Nah, kemudian yang ini yang ketiga, untuk X lebih besar dari 3. Untuk X lebih besar dari 3. Jadi kalau dia lebih besar dari 3, lihat intervalnya ini interval terbuka ya, bulat kosong, dan X lebih besar berarti lebih besar pun arahnya ke sebelah sini. Nah, jadi kita selanjutnya kita cari irisannya ya. Bagaimana cara mencari irisannya? Kalian lihat daerah mana yang dilewati oleh ketiga garis tersebut. Ya, jadi untuk mencari irisannya itu kalian perhatikan daerah mana yang dilewati oleh ketiga garis. Ya, jadi kan di sini nih. Karena ketiga garis itu melewati daerah di sini. Seperti itu. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan. Ya, bisa kita tarik kesimpulan. Jadi pertidaksamaan ini di sini daerahnya di X lebih besar dari 3. Seperti itu. Ya, di X lebih besar dari 3. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih besar dari 3 dan X anggota bilangan real. Seperti itu. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari basis 1/2 log 3x dikurang 5 lebih besar sama dengan basis 1/2 log x ditambah 3. Ya, jadi ini kalian perhatikan dulu basisnya. Lihat ini basisnya 1/2. Jadi 1/2 itu kan lebih kecil dari 1. Maka ini kita bisa lebih kecil dari 1. Maka basisnya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi diingat untuk basis yang berada di 0 dan 1 ya, tandanya nanti berubah. Gitu kan? Jadi lihat, perhatikan sekarang numerusnya 3x, di sini x 3x negatif dikurang 5, di sini x ditambah 3. Oke, kita tuliskan 3x dikurang 5 karena dia tadi basisnya berada di interval 0 1, tandanya berubah ya. Jadi kalau di sini lebih besar sama dengan, berubah menjadi lebih kecil sama dengan x ditambah 3. Kita kerjakan lagi, berarti ini 3x pindah ruas menjadi negatif x lebih kecil sama dengan 3 pindah ruas menjadi positif 5. Oke, ini menjadi 2x lebih kecil sama dengan 8. Maka x yang kita peroleh itu sama dengan 4. 8 bagi 2 ya. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan karena variabel x terletak pada numerus, berarti kita harus uji syarat numerus. Yang pertama, untuk 3x dikurang 5, syarat numerus lebih besar 0, maka 3x lebih besar dari 5x lebih besar dari 5/3. Seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi, untuk numerus x ditambah 3, syaratnya lebih besar dari 0, maka x lebih besar dari negatif 3. Oke, seperti ini.
Nah, maka perhatikan ini, langkah selanjutnya kita cari irisannya. Ya, dari ketiga penyelesaian itu kita cari irisan seperti tadi. Yang pertama untuk negatif, nih ya, negatif 3. Jadi kalau negatif 3 di sini, negatif 3, lihat tandanya hanya lebih besar, tidak ada tanda sama dengan, maka dia interval terbuka. Oke, karena lebih besar maka dia berjalan ke sebelah kanan. Seperti ini. Selanjutnya yang 5/3. 5/3 di sini ya. 5/3. 5/3 tandanya lebih besar, tidak ada tanda sama dengan, berarti interval terbuka bulat kosong. X lebih besar berarti dia juga berjalan ke sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya satu lagi untuk X lebih kecil sama dengan 4. Berarti 4 ya, di sini 4. Lihat dia lebih kecil sama dengan, maka ini interval tertutup, maka dia bulat penuh. Ya, karena dia tandanya itu lebih kecil, maka dia berjalan ke sebelah kiri. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kita peroleh daerahnya, daerah penyelesaiannya di mana? Di ketiga garis yang melalui ya. Berarti di mana ya? Di sini ya. Nih, daerahnya di antara 5/3 dan 4. Maka bisa kita buat dia kesimpulannya seperti ini. Berarti basisnya X nilainya itu lebih kecil dari 4. Karena dia interval penuh, berarti ini lebih kecil sama dengan, dan lebih besar, X lebih besar dari 5/3. Seperti itu ya. Nah, ini kita buat himpunan penyelesaian yang kita peroleh. X ya, dimana X lebih kecil sama dengan 4, lebih besar 5/3, dan X anggota bilangan real. Seperti ini. 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari basis 2 log X dikurang 2 ditambah basis 2 log X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 3. Nah, jadi dalam logaritma itu kedua ruas itu harus sama-sama mempunyai logaritma. Jadi kalau dia seperti ini belum mempunyai logaritma, kita buat dulu logaritmanya ya. Ya, ini jadi 2 log X dikurang 2 ditambah dengan 2 log X ditambah 5, maka ini menjadi lebih kecil dari 3 dikali 2 log 2 ya. Kenapa 2 log 2? Karena di ruas sebelah kiri itu basisnya 2 log. Ya, jadi ingat sifat logaritma. Sifat logaritma ketika basis sama dengan numerus ya. Jadi ketika basis sama dengan numerus, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau di sini 1 dikali 3 tetap 3. Jadi dia tidak merubah arti. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Ingat lagi syarat logaritma A log B ditambah dengan A log C, maka ini sama dengan A log B dikali dengan C ya. Jadi di sini kita buat 2 log X dikurang 2 dikali dengan X ditambah dengan 5. Nah, yang sebelah sini ini pun bisa kita ubah menjadi, ingat lagi sifat log yang ini, N dikali 2 A log B, maka ini menjadi A log B pangkat N ya. Jadi numerusnya berpangkat. Bisa kita buat ini menjadi 2 log 2 pangkat 3 seperti itu ya. Jadi dari sini ini bisa kita kalikan dulu, ini menjadi 2 log, mengalikan seperti biasa, X dikali X, X pangkat 2, X ditambah 5, X dikali 5, 5X, negatif 2 dikali X, negatif 2, ini menjadi plus 3X ya.
Negatif 2 dikali dengan 5, negatif 10. Oke, ini lebih kecil sama dengan 2 log 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, maka kita peroleh seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan lagi, kita tentukan ini kita menggunakan bentuk yang mana. Yang ini kan 2 ya, karena basisnya 2 maka kita gunakan bentuk A lebih besar dari 1. Jadi kalau bentuk A basisnya lebih besar dari 1, tandanya tetap. Seperti itu kan? Tinggal kita perhatikan numerusnya saja. Kita buat lagi di sini, berarti X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 lebih kecil sama dengan 8. Ya, kita pindah ruaskan, berarti X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10, negatif 10 dikurang 10 pindah ruas jadi negatif 8, maka ini menjadi negatif 18 lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini kuadrat, berarti bisa kita faktorkan. Langkah-langkah memfaktorkan itu sudah ada di video sebelumnya ya, boleh dibuka lagi. Berarti ini X supaya 18 berarti 6 dikali 3, tandanya negatif, berarti 1 plus 1 negatif ya. Kemudian untuk mengecek yang tengahnya itu yang belakang kali yang belakang, berarti X dikali negatif 3, negatif 3X, 6 dikali X itu 6X positif ya. Kalau kita jumlahkan maka ini menjadi positif 3X, berarti ini sudah benar, lebih kecil sama dengan 0 ya. Ini kita peroleh, berarti X sama dengan negatif 6, dan yang ini X sama dengan positif 3 ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa buat intervalnya. Berarti negatif 6 sebelah sini, negatif 6 kemudian 3 ya, berarti di sini plus negatif plus. Nah, kemudian kita lihat lagi ini tandanya ini lebih kecil sama dengan, karena ada sama dengannya, berarti ini bulatnya bulat penuh ya. Jadi ini interval tertutup bulat penuh. Karena yang diminta itu tanda lebih kecil sama dengan, berarti daerahnya itu di sini. Seperti itu. Nah, ini belum selesai. Kita perhatikan lagi, karena numerusnya, variabel X-nya ada di numerus, maka kita uji numerus juga. Numerus yang pertama itu adalah X dikurang 2, berarti X dikurang 2 harus lebih besar 0, maka X besar dari 2. Seperti itu ya. Kemudian numerus satu lagi, yang ini ya, berarti ini X ditambah 5 lebih besar dari 0, maka kita peroleh X-nya lebih besar dari negatif 5. Ayo kita masukkan lagi ke sini. Berarti kalau dia 2, kita buat di sini 3, 2 di sini ya. Di sini 2 interval terbuka, berarti bulat kosong ya, bulatnya bulat kosong, kemudian lebih besar, berarti dia berjalan ke sebelah kanan seperti ini. Dan satu lagi untuk X negatif 5, negatif 5 di sini ya, negatif 5 intervalnya kosong, lebih besar, berarti berjalan ke sebelah sini. Nah, jadi diperhatikan lagi, maka kita peroleh daerah penyelesaiannya di sini ya, yang ada berapa ini? 3 garis, yang ketiga-tiganya memenuhi, berarti di sini. Nih. Ya, yang kita peroleh di antara 2 dan 3, di antara sini, ini intervalnya. Maka X-nya itu berada di X-nya itu lebih kecil dari 3, X-nya lebih kecil dari 3, karena 3 ini intervalnya tertutup, berarti di sini kita buat tanda sama dengan, dan lebih besar dari
2 ya, lebih besar dari 2, berarti di sini lebih besar dari 2 seperti itu ya. Bisa kita buat kesimpulan, himpunan penyelesaian dari 2 log X dikurang 2 ditambah 2 log X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 3 itu adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 3, lebih besar dari 2 ya, dan X itu anggota bilangan real seperti ini. Soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian basis X log 4 lebih kecil dari 2 ya. Ini berbeda dengan bentuk soal yang pertama, kedua, dan yang ketiga tadi. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma dengan basisnya memuat variabel X, kita bagi dulu ke dalam 2 kemungkinan ya. Jadi ada 2 kemungkinan nanti. Yang pertama, jika dia basisnya itu berada di antara 0 dan 1, dan kemungkinan yang kedua itu jika nanti basisnya lebih besar dari 1. Nah, seperti ini. Nah, kita perbaiki dulu bentuk soalnya. Soalnya itu adalah X log 4 lebih kecil 2. Jadi selalu diingat dalam logaritma itu menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaannya, kedua ruas itu harus sama-sama dalam bentuk logaritma. Ya, jadi ini tadi bisa kita buat menjadi X log 4 lebih kecil dari 2 dikali dengan X log X ya. Kenapa log X? Perhatikan, karena bilangan pokoknya di sini X ya, karena basisnya ini X, maka kita buat X ya. Kenapa X log X? Perhatikan lagi sifat logaritma, untuk basis dan numerus sama maka hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi 1 dikali 2 kan hasilnya tetap 2, jadi tidak merubah angkanya ya, tetap 2 juga. Kita selesaikan lagi, ini kita peroleh X log 4 lebih kecil dari sifat selanjutnya itu adalah 2 menjadi pangkat dari numerus ya, jadi pangkat numerus ya. Nah, sekarang ini sudah sama, basisnya sudah sama ya kan, X log, ini X log juga, maka kita ambil kesimpulan 4 lebih kecil dari X pangkat 2. Jadi ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama tadi kan jika basisnya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau berada di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ya, jadi tanda pertidaksamaannya berubah, ini menjadi 4 lebih besar dari X pangkat 2 seperti itu. Ini bisa kita balik menjadi X pangkat 2 lebih kecil dari 4 ya. Jadi ini menjadi X pangkat 2 pindah ruas menjadi negatif 4 lebih kecil dari 0 ya. Karena dia pangkat 2 berarti ini bisa kita faktorkan. 4 itu perkalian 2 dengan 2. Oke. Tanda negatif itu 1 plus 1 min ya, karena plus kali min itu hasilnya adalah negatif, plus kali negatif itu hasilnya negatif. Kita buat lebih kecil 0, maka ini kita peroleh X sama dengan 2, yang ini X sama dengan negatif 2. Nah, sampai sini kita buat dulu garis bilangannya ya. Kita cari intervalnya, di sini negatif 2, di sini 2. Karena tandanya ini lebih kecil saja, berarti ini bulat kosong. Oke, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Maka daerah yang kita peroleh itu berada di tengah-tengah sini ya, karena yang dipinta itu lebih kecil, ingat ya. Dan karena tadi kemungkinan kita itu basisnya berada di antara interval 0 1, berarti ini kita bisa buat seperti itu. Di sini 0 ya, kita buat 0, dan di sini 1. Nah, perhatikan lagi, karena dia A, bilangan pokok basisnya ini lebih besar dari, ini bacanya ya, basis lebih besar dari 0, maka dia berjalan ke sebelah kanan ya, dari titik 0. Nah, kemudian yang ini, yang untuk satunya, karena basis itu lebih kecil dari 1,
berarti dia berjalan ke sebelah kiri. Ya, maka kita peroleh irisannya. Irisannya tadi jangan lupa itu adalah ketika daerah itu dilewati oleh ketiga garis yang kita peroleh, ya, satu, garis kedua, garis ketiga, maka hasilnya itu berada di sini, intervalnya berada di situ. Berarti x di mana x ini nilai x itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian yang pertama, ya, ini sama dengan ini. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua, jika A lebih besar dari 1. Jadi kalau kemungkinan yang kedua A lebih besar dari 1, ingat yang tadi, yang di awal tadi, berarti tanda tetap. Ya, untuk A lebih besar 1 tanda tetap. Jadi ini 4 lebih kecil X pangkat 2. Nah, ini bisa kita balik menjadi X pangkat 2 lebih besar dari 4. Ya, seperti itu. Sama saja, ini X pangkat 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 4 lebih besar dari 0. Dan ini kita peroleh seperti ini X dikali X, kemudian 4 itu adalah perkalian 2 dikali 2. Tanda negatif itu adalah negatif dikali plus, lebih besar dari 0. Maka yang di sebelah sini ini kita peroleh X sama dengan 2. Yang ini kita peroleh X sama dengan negatif 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi interval seperti tadi. Seperti ini, ya. Kemudian ini negatif 2, di sini 2. Oke, lanjut, sini plus, ini negatif, di sini plus. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka bulat kosong. Oke. Lebih besar berarti dia ke tanda positif, ya, seperti itu, daerahnya di tanda yang positif, lebih besar. Selanjutnya kita lihat lagi di sini A lebih besar dari 1. Berarti 1, ya. Lebih besar dari 1 berarti lebih besar, dia berjalan ke sebelah kanan seperti ini. Nah, jadi kalau dia berjalan ke sebelah kanan ini, maka daerah yang kita peroleh di sini, ya, yang memenuhi itu adalah daerah yang kedua yang dilewati oleh dua garis ini, ya. Menjadi himpunan penyelesaian yang kedua kita peroleh X lebih besar dari 2, ya, X lebih besar dari 2, himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, inilah kemungkinan yang pertama yang ini, dan kemungkinan yang kedua hasilnya adalah ini. Maka ini bisa kita gabungkan hasilnya, penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian yang kita peroleh ini sama dengan X, di mana X itu lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0, atau X itu nanti lebih besar dari 2 dan X anggota bilangan real. Seperti ini, ya. Jadi banyak-banyak latihan soal untuk memperdalam ilmunya lagi, ya. Sampai ketemu nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.